Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Weda Sapitri, NIM 1713011086. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbantuan Powtoon pada materi peluang suatu kejadian siswa SMP kelas 8. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya, yaitu perkembangan zaman yang semakin modern akan memunculkan perubahan baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi pada bidang teknologi dan komunikasi terlihat dalam era revolusi 4.0 yang mendorong di mana manusia memanfaatkan penuh teknologi dan komunikasi sebagai bahan yang terpenting dalam kehidupannya. Pada era revolusi 4.0 menjadikan pembelajaran konvensional berubah menjadi pembelajaran abad 21 yang berbasis teknologi dengan penguasaan keterampilan keilmuan dan berpikir kritis. Teknologi pada umumnya merupakan hubungan antara pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi serta komunikasi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan memiliki berbagai kemajuan karena adanya teknologi. Sudah banyak aplikasi yang memfasilitasi kegiatan belajar dengan perkembangan teknologi. Kegiatan belajar mengajar kian efektif serta menarik dan dapat memudahkan memahami materi. Peneliti mewawancarai guru matematika SMP Negeri 2 Sawan, Bapak Gede Wardana SPD. Beliau menyatakan bahwa media pembelajaran yang beliau gunakan pada saat pembelajaran konvensional menggunakan alat peraga seperti buku, pulpen, atau penggaris untuk media pembelajaran PowerPoint sangat jarang digunakan. Sedangkan pada pembelajaran saat ini yang mengharuskan pembelajaran secara daring, beliau hanya menggunakan WhatsApp untuk memberikan pembelajaran tanpa adanya media pembelajaran yang menunjang lainnya. Menurut beliau, perlu adanya media pembelajaran yang menarik serta mampu memudahkan siswa untuk memahami materi, khususnya peluang suatu kejadian. Hal ini diharapkan karena materi ini yang sulit dipahami oleh siswa. Berdasarkan hasil pra-penelitian melalui observasi dan wawancara pada guru matematika di SMP bahwa banyak peserta didik yang mengalami kendala selama proses pembelajaran berlangsung. Kendala yang dialami yaitu banyak peserta didik yang kurang tertarik dengan pembelajaran matematika karena mereka menganggap matematika merupakan pembelajaran yang sangat sulit untuk dipahami. Hal tersebut didapatkan dalam observasi kepada peserta didik yang diberikan pertanyaan berupa form. Berdasarkan nilai persentase dari jawaban yang pertanyaan di atas, dinyatakan bahwa 56,8% peserta didik cukup menyukai pembelajaran matematika, dengan jumlah peserta didik sebanyak 119. Hasil jawaban peserta didik juga didukung dari nilai ulangan harian yang telah diikuti 1 minggu setelah penelitian diberikan. Form pada materi pembelajaran matematika tahun 2020-2021. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 8 dapat dilihat dalam makalah, di mana rendahnya hasil belajar peserta didik disebabkan adanya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah media pembelajaran yang tersedia tidak mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik melalui hasil observasi, maka dibutuhkan suatu pengembangan media pembelajaran. Sebuah media yang interaktif dan baru tetapi mudah dalam penggunaannya dan pembuatannya, serta membutuhkan waktu tidak terlalu lama, namun memberikan hasil yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Dan aplikasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut adalah aplikasi Powtoon dengan komponen pendukung media yaitu program aplikasi Articulate Storyline. Menurut Syahrul Fajar dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa Powtoon adalah alat yang ideal bagi seorang pendidik untuk membuat dan memproduksi bahan ajar yang akan digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, untuk penggunaan media ini pada pembelajaran matematika dengan tujuan dapat menciptakan suasana belajar yang baru dan lebih menarik yang membuat peserta didik senang mengikuti pembelajaran. Nah, dari uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, serta dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap analisis kebutuhan, pembelajaran peneliti menganggap perlu adanya pengembangan media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon pada materi peluang suatu kejadian siswa SMP kelas 8. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, didapatkanlah rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana rancang bangun desain media pembelajaran
Video animasi berbantuan Powtoon pada materi peluang suatu kejadian kelas 8 SMP. Yang kedua, bagaimana prototipe media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon untuk meningkatkan pemahaman konsep peluang suatu kejadian siswa SMP kelas 8. Dan yang terakhir adalah bagaimana usability media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon untuk meningkatkan pemahaman konsep peluang suatu kejadian siswa SMP kelas 8. Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, membuat rancang bangun desain media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon pada materi peluang suatu kejadian kelas 8 SMP. Kedua, membuat prototipe media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon untuk meningkatkan pemahaman konsep peluang suatu kejadian siswa SMP kelas 8. Dan yang terakhir adalah mengetahui usability media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon untuk meningkatkan pemahaman konsep peluang suatu kejadian siswa SMP kelas 8. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, bagi guru dapat membantu peserta didik dalam menjelaskan materi dalam kegiatan pembelajaran khususnya peluang suatu kejadian. Yang kedua, bagi siswa mampu menjadikan media pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat peserta didik. Dan bagi peneliti adalah menambah wawasan tentang pengembangan multimedia seperti Powtoon. Adapun keterbatasan pengembangan, yaitu yang pertama, tahap implementasi dalam penelitian hanya sampai pada implementasi terbatas, sedangkan evaluasi hanya sampai pada evaluasi per tahap dan evaluasi terbatas. Sedangkan media yang dikembangkan terbatas hanya menyajikan simulasi penentuan peluang empirik dan peluang teoretik untuk kasus tertentu, serta keterbatasan untuk melakukan perubahan terhadap media apabila ingin digunakan kembali dengan tampilan penyajian yang berbeda. Prosedur pengembangan media pembelajaran berupa video animasi dengan pendekatan multi-representasi ini mengikuti tahapan pengembangan model ADI. Model ini menggunakan 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah development, yang keempat adalah implementation, dan yang kelima adalah evaluation. Berikut merupakan bagan prosedur penelitiannya. Yang pertama adalah analisis, di mana dalam tahap analisis ini dilakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah analisis kurikulum, dan yang ketiga adalah analisis materi. Di mana di dalam analisis kebutuhan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis keadaan media pembelajaran sebagai informasi utama dalam pembelajaran serta ketersediaan media pembelajaran yang mendukung terlaksananya suatu pembelajaran. Yang kedua adalah analisis kurikulum, di mana pada analisis kurikulum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum yang sedang digunakan dalam suatu sekolah. Hal ini dilakukan agar pengembangan yang dilakukan dapat sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. Kemudian, peneliti mengkaji KD untuk merumuskan indikator-indikator pencapaian pembelajaran. Selanjutnya adalah analisis materi, di mana pada analisis materi dilakukan dengan mewawancarai dan mengidentifikasi siswa melalui chat dengan beberapa siswa mengenai materi pokok yang ada di dalam silabus pada mata pelajaran matematika kurikulum 2013. Dari hasil wawancara tersebut, maka dipilihlah materi pokok, yaitu peluang suatu kejadian. Materi kemudian disusun secara sistematis untuk ditampilkan pada media pembelajaran video animasi. Tahap berikutnya adalah desain. Pada tahap ini dimulai dirancang media pembelajaran video animasi yang akan dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, tahapan perencanaan dilakukan dengan menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam media pembelajaran, berupa video animasi seperti penyusunan peta kebutuhan, peta kompetensi, peta materi, peta pembelajaran video animasi, dan alur cerita atau naskah video animasi. Penelitian juga mengumpulkan referensi, bahan ajar, materi dalam pengembangan media pembelajaran berupa video animasi. Selanjutnya adalah tahap development, di mana pada tahap pengembangan ini merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini, pengembangan media pembelajaran dilakukan sesuai rancangan pengembangan produk awal media animasi dengan menerapkan rancangan produk pada tahap desain. Pengimplementasian rancangan bangun media pembelajaran tersebut menggunakan Powtoon sebagai aplikasi utama yang digunakan pembuat animasi. Setelah itu, rancangan media pembelajaran berupa video animasi atau prototip pertama tersebut akan divalidasi oleh dosen ahli dan guru. Pada proses validasi, validator menggunakan instrumen yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah implementasian. Pada tahap implementasi, hanya sampai pada implementasi terbatas dengan melakukan uji coba terbatas kepada sekolah yang ditunjuk sebagai tempat penelitian. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana pada evaluasi hanya sampai pada evaluasi per tahap dan evaluasi terbatas.
Untuk mengetahui usability, media yang dikembangkan digunakan angket respon peserta didik dan pendidik untuk uji efisiensi media, serta angket pemahaman peserta didik untuk uji efektivitas media. Hasil dan pembahasan. Adapun rancang bangun desain pengembangan produk media pembelajaran video animasi berbantuan Potun adalah yang pertama, peta kompetensi, di mana dalam peta kompetensi dilakukan dengan menguraikan secara terperinci materi pokok mengenai peluang suatu kejadian dalam bentuk pokok bahasan. Yang kedua adalah peta materi. Peta materi bertujuan agar materi yang akan dimasukkan ke dalam media adalah poin-poin utama dari pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu peluang suatu kejadian. Selanjutnya adalah garis besar isi materi. Garis besar isi materi dibuat dengan mengacu pada tahapan analisis kebutuhan. Pada garis besar isi materi berisikan mengenai pokok-pokok media yang akan ditampilkan dalam bentuk media pembelajaran video animasi. Selanjutnya adalah penyusunan naskah, di mana naskah dalam pembuatan media pembelajaran video animasi berbantuan Potun tidak beda dengan naskah-naskah yang lainnya, di mana di dalam naskah ini akan terdiri dari keterangan scan, keterangan tampilan visual adegan, serta keterampilan narasi. Selanjutnya adalah rancang tampilan interaktif, di mana dalam tampilan interaktif pada media pembelajaran ini yaitu menggunakan aplikasi bantuan dari Articulate Storyline, yang dimulai dari pembuatan bagan tampilan agar konten berhubung dengan jelas. Selanjutnya adalah background dan sound, di mana background dan sound dibuat sedemikian rupa agar siswa dapat tertarik dengan media pembelajaran itu sendiri. Yang kedua adalah prototipe media pembelajaran video animasi berbantuan Potun, di mana ini merupakan prototipe dari tampilan awal, tampilan pembuka, tampilan materi peluang, halaman menu, tampilan materi peluang empirik, tampilan materi peluang teoritik, dan yang terakhir adalah tampilan soal dan pembahasan. Selanjutnya adalah hasil evaluasi. Media yang akan diuji dicobakan dievaluasi oleh ahli, baik itu ahli materi dan ahli media, untuk mengetahui apakah media yang dibuat sudah layak maupun belum layak untuk diuji dicobakan ke peserta didik. Kualitas produk media pembelajaran video animasi berbantuan Potun pada materi peluang suatu kejadian kelas 8 yang dikembangkan dievaluasi oleh 2 orang ahli materi dan 1 ahli media. Ahli materi untuk media pembelajaran video animasi berbantuan Potun adalah seorang dosen jurusan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha dan seorang guru Matematika SMP Negeri 2 Sawan. Berdasarkan tabel ini diperoleh rata-rata skor evaluasi media pembelajaran video animasi yang dikembangkan sebesar 4,55, di mana dalam hal ini masuk dalam kriteria sangat layak. Ahli media pada media pembelajaran ini adalah seorang dosen jurusan Teknologi Pendidikan Ganesha. Berdasarkan tabel berikut diperoleh rata-rata skor validasi media pembelajaran video animasi berbantuan Potun yang dikembangkan sebesar 4,73. Skor ini termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil evaluasi dari ahli media dan ahli materi menunjukkan bahwa media pembelajaran video animasi yang dikembangkan termasuk ke dalam kriteria sangat layak, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Penilaian ahli media dan ahli materi memperoleh rata-rata skor sebesar 4,64. Usabilitas media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini dilihat dari 2 uji, yaitu yang pertama adalah uji efisiensi dan untuk uji yang kedua adalah uji efektivitas. Uji efisiensi media dilakukan dengan memberikan angket respon terhadap media kepada peserta didik dan pendidik di sekolah. Skor yang ditetapkan dari respon guru dan siswa didapatkan setelah pendidik dan peserta didik mencoba media pembelajaran video animasi. Berdasarkan tabel ini, bahwa efisiensi media pembelajaran adalah 4,82 dengan kriteria sangat tinggi. Berdasarkan tabel ini, diperoleh rata-rata efisiensi media pembelajaran video animasi berbantuan Potun berdasarkan angket respon dari pendidik adalah 4,4, sehingga media pembelajaran video animasi berbantuan Potun yang dikembangkan dapat dikategorikan memiliki efisiensi sangat tinggi. Efektivitas media pembelajaran video animasi berbantuan Potun yang dikembangkan dalam penelitian ini diperoleh dengan memberikan angket kepada peserta didik yang telah menggunakan media pembelajaran video animasi yang telah dikembangkan ini. Berdasarkan tabel ini diperoleh persentase pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran video animasi berbantuan Potun adalah 59% baik, 29% cukup, dan 12% kurang. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, rancang bangun desain media pembelajaran video animasi berbantuan Powtoon pada materi peluang suatu kejadian kelas 8 SMP memuat hal-hal diantaranya adalah peta kompetensi, peta materi, garis besar isi materi, penyusunan naskah, rancang tampilan interaktif, background, dan sound. Yang kedua adalah prototipe berbentuk software yang dapat dibagikan dengan link yang dimana di dalamnya memuat mengenai materi, penjelasan materi secara umum, pilihan materi, penjelasan sub, bab materi, serta soal dan pembahasan. Prototipe media pembelajaran video animasi yang dikembangkan telah dievaluasi oleh ahli dan diuji usabilitasnya. Adapun hasil evaluasi tersebut memperoleh rata-rata 4,64 dengan kriteria sangat layak. Selanjutnya adalah usabilitas media pembelajaran berdasarkan hasil uji efisiensi diperoleh rata-rata skor 4,82 pada analisis angket respon siswa dan pada analisis angket respon guru memperoleh skor 4,4, di mana keduanya masuk dalam kategori tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Pada uji efektivitas memperoleh persentase pemahaman siswa 59% untuk kategori baik, 29% untuk kategori cukup, dan 12% untuk kategori kurang.